Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang membahas tentang prosesor. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Reski Kayanti, NIM 212280034, dan di samping kanan saya Perkenalkan, nama saya Rustandi, NIM 212280269. dan di samping kiri saya. Perkenalkan, nama saya Dika Sondri, NIM 212280038. Baiklah, langsung saja kami akan memulai penjelasan tentang prosesor. Bab 2, pembahasan. Yang pertama itu adalah pengertian dan sejarah prosesor. Prosesor merupakan otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer. Prosesor digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor adalah chip yang sering disebut mikroprosesor yang sekarang ukurannya sudah mencapai gigahertz. Bagian dari prosesor terpenting dari prosesor terbagi 3, yaitu arithmetic logic unit atau ALU, control unit atau CU, memory unit atau MU. Pada tahun 1969 dan sebelum lahirnya mikroprosesor pertama, menurut catatan yang diungkapkan di situsnya, Intel sebagai produsen semikonduktor telah menerima permintaan dari Nippon Calculating Machine Corporation atau NCMC untuk merancang 12 chips khusus yang rencananya digunakan untuk membangun produk kalkulator Busicom 141. FP Insinyur Intel pada saat itu menyarankan keluarga yang terdiri dari hanya 4 chips, termasuk salah satu yang dapat diprogram untuk digunakan dalam berbagai produk. Prestasi ini ternyata telah menjadi awal dari revolusi teknis yang secara dramatis mengubah jalannya pengembangan elektronik. Intel kemudian merancang satu set terdiri dari 4 chip yang dikenal sebagai MCS4. Set ini terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, berupa chip 4004 yang didukung chip memori read only atau RAM, mengandung program aplikasi khusus. Chip memori random access atau RAM untuk pengolahan data, dan sebuah chip register yang ditugaskan menangani port input atau output. 42 tahun yang lalu, pada tanggal 15 November 1971, Intel meluncurkan prosesor 4 bit Intel 4004 dan set chip di sekitarnya. Intel 4004 yang telah menjadi mikroprosesor pertama yang dijual untuk umum, di samping menjadi CPU pertama yang dijalankan di atas sebuah chip. Dalam iklan yang disebarkan di Electronic News, Intel mendeklarasikan sebagai sebuah era baru dalam elektronik terpadu. Chip ini jugalah yang dipasang di Altair 8800, yaitu merupakan PC pertama dalam sejarahnya. Ketenaran mikroprosesor ini dan meluasnya program aplikasi yang menyokong 808 telah membangkitkan minat perusahaan semikonduktor lainnya untuk membuat tiruan. Ini yang diterapkan oleh generasi 4004 dan 8008 telah diwujudkan berupa Intel 8080 sebagai sebuah mikroprosesor idaman banyak penggunanya. Selanjutnya, Intel 80286 yang seringkali disebut 286 adalah chip pertama yang bisa benar-benar disebut prosesor. Chip inilah yang memperkenalkan kemampuan untuk multitasking, menjalankan beberapa program sekaligus. Kelebihan ini tidak terasa saat sistem operasi yang digunakan masih DOS. Namun sistem operasi yang dikembangkan setelahnya seperti Windows benar-benar merasakan lebih dari kemampuan ini. Intel mulai memproduksi 80386 dari keluarga mikroprosesor ini pada bulan Oktober 1985. Namun chip yang sering kali disebut dengan nama i386 itu belum dijual bebas hingga awal tahun 1986. Tipe i386 yang dikenal baik sampai hari ini merupakan set chip pertama yang memenuhi semua persyaratan mendasar untuk menjalankan sistem operasi modern seperti Windows.
dan Linux. Didorong oleh keinginan untuk mendesain chipset yang lebih terjangkau, Intel kemudian meluncurkan tipe 80486 pada tahun 1989. Sistem yang menggunakan CPU Intel 80486 menunjukkan kinerja yang lebih baik, lebih cepat dengan tersedianya 8048. Penggunaan PC mulai bisa menjalankan program dengan klik tanpa perlu mengetikkan perintah satu persatu. Chipset ini juga mendukung tampil layar berwarna dan dioperasikan relatif cepat. Pada tahun berikutnya, prosesor Intel Pentium diperkenalkan pada tanggal 22 Maret 1993 menggunakan tipe Pentium. Tersedia kinerja UAN cukup besar sebagai prosesor untuk misalnya lebih mudah memadukan data-data real berupa suara, tulisan tangan, dan foto. Merek dagang Pentium pun dengan cepat mendunia dan hingga kini masih dirasakan keberadaannya. Kemudian memenuhi keinginan pasar, Intel memulai menciptakan prosesor unik untuk segmen pasar yang spesifik. Pentium 2 Xeon yang hadir pada tahun 1998 mengandung inovasi teknis yang dirancang khusus untuk mengakomodasi kebutuhan komputer server. Di samping untuk menjalankan program-program bisnis membutuhkan kinerja lebih baik untuk proses seperti mengakses internet, penyimpanan data, dan basis data. Kemudian langsung saja, ini merupakan kelanjutan dari perkembangan prosesor, yaitu pada tahun 1998 prosesor Intel Celeron dengan kecepatan 266 MHz, transistornya 7,5 million, manufacturing teknologi 0,25 mikron. Kemudian selanjutnya 1999 prosesor Intel Pentium 3 dengan kecepatan 600 MHz, transistornya itu 9,5 million, manufacturing teknologi 0,25 mikron. Kemudian pada tahun 2000 prosesor Intel Pentium 4 dengan kecepatan speed 1,5 GHz, transistornya 42 million, kemudian manufacturing teknologi 0,18 mikron. Kemudian pada tahun 2001 Intel Xeon prosesor dengan kecepatan speednya 1,7 GHz, transistornya 42 million, manufacturing teknologi 0,18. Kemudian pada tahun 2003 prosesor Intel Pentium M dengan kecepatan 1,7 GHz, transistornya 55 million, manufacturing teknologi 900 nm. Selanjutnya itu pada tahun 2006 prosesor Intel Core 2 Duo dengan kecepatan 266 GHz, transistornya 291 million, manufacturing 65 nm. Pada tahun 2008 prosesor Intel Core 2 Duo dengan speed 2,4 GHz, transistornya 410 million, manufacturing teknologi 45 nm. Pada tahun 2008 prosesor Intel Atom dengan kecepatan speed 1,8 GHz, transistornya 47 million, manufacturing teknologi 45 nm. Pada tahun 2010 prosesor 2N generation Intel Core dengan kecepatan 3,8 GHz, transistornya 1,16 billion, teknologinya 32 nm. Kemudian pada tahun 2012 prosesor generation Intel Core dengan kecepatan 2,9 GHz. C. Sejarah perkembangan prosesor AMD. Mungkin prosesor AMD sudah tidak asing lagi di dunia IT. Berikut ini yang saya akan menjelaskan akan sejarah perkembangan prosesor AMD. Akan tetapi sebelum sampai pada sejarah perkembangannya, saya akan menjelaskan akan apa itu prosesor AMD. AMD adalah singkatan dari, bisa Anda lihat sendiri, yang merupakan salah satu jenis prosesor yang dipakai hingga saat ini. AMD merupakan sebuah perusahaan semikonduktor
multinasional Amerika Serikat yang berbasis di Sunnyvale dan memproduksi produk yang utama termasuk mikroprosesor, chipset, motherboard, prosesor kartu grafis, dan prosesor untuk server komputer pribadi, dan juga teknologi prosesor untuk perangkat genggam televisi digital, mobil, konsol game, dan aplikasi lainnya yang terdapat suatu sistem. Pada sejarah perkembangannya memiliki 9 jenis, yaitu dimulai dari AMD K5, 2 AMD K6, 3 AMD Duron, 4 AMD Athlon, 5 AMD Athlon, 6 AMD Athlon 64 FX, 7 AMD Sempron, 8 AMD 9 AMD Opteron. Ini adalah gambar beberapa jenis-jenis prosesor Intel dari tahun 2001 dari perkembangan Intel dari tahun ke tahun. F. Komponen prosesor. Prosesor golongan x86 yang digunakan untuk PC biasanya terdiri dari beberapa komponen penting, antara lain 1. Unit kontrol, yaitu bagian yang bertugas mengatur jalannya program. 2. Unit eksekusi, bagian yang melakukan operasi terhadap data yang terdiri dari A. ALU Arithmetic Logika Unit. ALU sendiri terdiri dari device memori kecil yang dikenal dengan nama register. Pada register inilah informasi-informasi disimpan selama pemrosesan data sedang berlangsung. ALU juga terdiri dari sirkuit-sirkuit untuk mengevaluasi informasi, misalnya adder dan comparator, yang memanipulasi data sesuai instruksi yang terprogram. FPU atau Floating Point Unit berfungsi untuk memproses data berupa bilangan floating point. Cara kerja prosesor. Bagaimana cara kerja prosesor dalam memproses sebuah aplikasi? Prosesor terdiri dari 4 elemen yang melakukan operasi terhadap data. 4 elemen itu instruksi, petunjuk instruksi, beberapa register, dan ALU Arithmetic Logic Unit. Petunjuk instruksi akan memberi tahu prosesor di mana instruksi dari sebuah aplikasi diletakkan di memori. Cara prosesor melakukan tugas. Penunjuk instruksi mengarahkan fetch instruksi ke sebuah spot di memori yang menampung sebuah instruksi. Fetch kemudian menangkap instruksi tersebut dan memberikannya ke decoder instruksi. Kemudian mengamati instruksi tersebut dan menentukan langkah selanjutnya untuk melengkapi instruksi tersebut. ALU kemudian mengerjakan perintah yang diminta instruksi, menambah data, membagi data, atau memanipulasi data yang ada. Setelah prosesor menerjemahkan dan mengerjakan instruksi, unit kontrol memberitahukan fetch instruksi untuk menangkap instruksi berikutnya di memori. Proses ini berlangsung terus-menerus dari satu instruksi ke instruksi berikutnya dalam suatu langkah yang rumit untuk menciptakan hasil yang dapat dilihat di monitor. Untuk meyakinkan semua itu berjalan dalam satu kesatuan waktu, bagian itu memerlukan suatu clock generator. Clock generator meregulasi setiap langkah yang dikerjakan prosesor, seperti sebuah metronom. Sebuah clock generator mengirim pulsa-pulsa elektrik untuk menentukan langkah yang harus dikerjakan prosesor. Pulsa tersebut diukur dalam jutaan langkah per detik atau megahertz yang dikenal sebagai ukuran kecepatan prosesor. Semakin banyak pulsa dibuat, semakin cepat kerja prosesor. Bagaimana cara kerja prosesor dalam memperoleh banyak aplikasi? Untuk meningkatkan kinerja komputer, pembuat chip prosesor menempatkan sebuah arithmetic logic unit atau ALU di dalam prosesor. Secara teoritis, ini berarti pemrosesan dapat dilakukan 2 kali lebih cepat dalam satu langkah. Sebagai tambahan multiple ALU, kemudian diintegrasikan floating point unit ke dalam prosesor. FPU ini menangani angka dari yang paling besar hingga yang paling kecil, yang memiliki banyak angka di belakang koma. Sementara FPU menangani kalkulasi semacam itu, ALU menjadi bebas untuk melakukan tugas lain dalam waktu bersamaan untuk meningkatkan kinerja. Prosesor juga menambah kecepatan pemrosesan instruksi dengan melakukan pipelining instruksi atau menjalankan instruksi secara paralel satu dengan lainnya. Eksekusi dari sebuah instruksi memerlukan langkah yang terpisah. Sebagai contoh, fetching dan decoding sebuah instruksi.
Sebenarnya, processing harus menyelesaikan sebuah instruksi secara keseluruhan sebelum melanjutkan ke instruksi berikutnya. Sekarang sirkuit yang berbeda menangani langkah yang terpisah tersebut. Begitu sebuah instruksi telah selesai dalam satu langkah, untuk dilanjutkan ke langkah berikutnya, transistor yang mengerjakan langkah pertama bebas untuk mengerjakan instruksi berikutnya, sehingga akan mempercepat kerja pemrosesan. Sebagai tambahan, untuk meningkatkan kinerja prosesor adalah dengan memprediksi cabang-cabang instruksi, yaitu memperkirakan lompatan yang akan dilakukan sebuah program dapat dilakukan. Eksekusi secara spekulatif, yaitu mengeksekusi cabang instruksi yang ada didapat, dan penyelesaian tanpa mengikuti urutan, yakni kemampuan untuk menyelesaikan sebuah seri instruksi tidak berdasarkan urutan normal. Bagaimana prosesor membagi tugas dalam menjalankan banyak aplikasi? Pemrosesan instruksi dalam proses dibagi atas dua tahap. Tahap pertama disebut instruction fetch, sedangkan tahap kedua disebut instruction execute. Tahap pertama berisikan pemrosesan prosesor di mana control unit mengambil data dan instruksi dari main memory ke register, sedangkan tahap kedua berisikan pemrosesan prosesor di mana control unit menghantarkan data atau instruksi dari register ke main memory untuk ditampung di RAM. Setelah instruction fetch dilakukan, waktu pada tahap pertama ditambah dengan waktu pada tahap kedua disebut waktu siklus mesin atau machine cycles time. Penghitung program dalam prosesor umumnya bergerak secara berurutan. Walaupun demikian, beberapa instruksi dalam prosesor yang disebut dengan instruksi lompatan mengizinkan prosesor mengakses instruksi yang terletak bukan pada urutannya. Hal ini disebut juga percabangan instruksi atau branching instruction. Cabang-cabang instruksi tersebut dapat berupa cabang yang bersifat kondisional atau non-kondisional. Penjadwalan CPU adalah dasar dari multiprogramming sistem operasi. Cara kerja dari penjadwalan CPU adalah main switch CPU di antara proses yang dikerjakan. Bagaimana prosesor membedakan suatu aplikasi dengan aplikasi lainnya? Dalam sebuah komputer akan bekerja apabila mendapat instruksi-instruksi yang dikemas dalam sebuah program. Prosesor dari sebuah komputer hanya dapat mengeksekusi program yang menggunakan instruksi-instruksi yang dapat dikenalinya. Instruksi ini dikenal sebagai instruksi mesin atau machine instruction atau instruksi komputer instruction. Kumpulan fungsi yang dapat dieksekusi prosesor disebut set instruksi atau instruction set CPU. Instruksi mesin ini berupa kode-kode biner. Semua bahasa pemrograman, baik bahasa assembler maupun bahasa tingkat tinggi yang digunakan akan diubah menjadi bentuk kode biner oleh sebuah compiler yang biasanya sudah tersedia dalam sebuah bahasa pemrograman, kemudian disimpan dalam memori program. Ketika program aplikasi dipanggil oleh user dan dijalankan, prosesor akan mengenali aplikasi tersebut berdasarkan kode-kode biner yang tersimpan di dalam set instruksi. Setiap program aplikasi memiliki kode-kode biner dan set instruksi yang berbeda satu sama lain sesuai dengan program aplikasinya. Jadi, prosesor dapat membedakan antara satu aplikasi dan aplikasi lain berdasarkan kode-kode biner pada set instruksi aplikasi tersebut. H. Kelebihan dan kekurangan prosesor. A. Kelebihan Intel. Temperatur pada Intel dapat diatur oleh prosesor sendiri. Artinya prosesor Intel akan mengurangi kecepatan kinerjanya jika prosesor terlalu panas. Tidak berisik, Intel menang di brand image dan pemasarannya. Mungkin ini dikarenakan Intel ada lebih dulu ketimbang AMD. Harga yang standar, misalnya Intel Pentium 4 kinerjanya sudah lumayan cepat. Prosesor Intel lebih kuat pada aplikasi multimedia. B. Kekurangan Intel. Jika terjadi kerusakan akan membutuhkan biaya yang cukup mahal karena pada beberapa produk prosesor dan motherboardnya menyatu. Lemah dalam urusan grafis, harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk performanya yang hebat. C. Kelebihan AMD. Harga relatif lebih murah, hypertransport teknologi atau teknologi penggandaan bus pada jalur sistem sehingga data yang dapat diantar dalam satu waktu lebih banyak karena lalu lintas data yang lebih cepat. Integrated Memory Controller memungkinkan prosesor untuk melakukan pengaksesan memori langsung tanpa melewati chipset NOR byte terlebih dahulu. Enhanced Virus Protection, teknologi yang memungkinkan prosesor mendeteksi virus sehingga tidak akan diproses apabila terdeteksi. Cool and Quiet, dengan teknologi ini memungkinkan penggunaan power yang efektif dan sistem yang lebih hening saat menggunakan kinerja sesuai dengan kebutuhan. AMD 64 teknologi yang sangat mumpuni untuk menjalankan aplikasi yang berbasis 64 bit. Kekurangan AMD cepat panas, namun itu dapat diatasi dengan cooler seperti teknologi Ice Cool pada Asus. Itulah tadi penjelasan mengenai prosesor. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat ya. Billahi fisabilillah fastabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.